Namo Buddhaya. Selamat petang keluarga Dhamma TV. Saya Hani Sonyaruri hadir lagi di ruang keluarga Anda. Harapan saya Anda dan keluarga dalam keadaan yang baik-baik, sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Bahkan rezeki dan kebahagiaan selalu mengikuti Anda sekeluarga. Dan kali ini Cahaya Kehidupan akan menggelar satu tema, yaitu tentang emas yang jatuh ke dalam lumpur. Cahaya Kehidupan ini, program ini sengaja kami sediakan bagi seluruh pemirsa, baik yang di Malang Raya maupun di seluruh Indonesia dan seluruh dunia, agar ada cahaya, agar ada terang di dalam kehidupan kita. Karena hidup itu kadang-kadang ada banyak pertanyaan, ada banyak keraguan-raguan, ada banyak hal-hal yang tidak pasti. Hidup penuh ketidakpastian. Tetapi ada banyak orang yang mengatakan hidup itu gampang, hidup itu pasti. Tentu ada rumusnya. Apa itu rumusnya? Dan malam hari ini tema kita, emas yang jatuh ke dalam lumpur. Bagaimana sebuah emas, logam mulia, yang dimanapun orang selalu mengatakan termahal, standar kekayaan, standar status sosial, standar dari sesuatu yang bagus diumpamakan sebagai emas. Nah, tentu menarik sekali. Bagaimana bila emas jatuh ke dalam lumpur? Saya tidak sendiri, dengan Yang Mulia Bante Dhammawijaya Mahatera, kami minta akan bimbingan beliau sampai 1 jam ke depan. Kita sapa dahulu beliau. Bante, Namo Buddhaya. Suki Honto, Namo Buddhaya. Semoga semua berbahagia untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita bersama. Terima kasih Bante. Sebelum kita mulai pada mata tema kita, saya tanya dahulu, Namo Buddhaya apa, terus jawabnya tadi Soki Hontu apa, Bante? Suki Hontu itu artinya semoga semuanya berbahagia. Namo Buddhaya itu Sang Buddha bisa mencapai kebuddhaan itu karena beliau memiliki kebijaksanaan supaya kita semua juga memiliki kebijaksanaannya. Begitulah. Jadi Bante ya, diharapkan kita ini orang biasa ini bisa mencapai kebuddhaan. Bisakah Bante? Orang biasa? Siapapun juga tujuannya adalah mencari kebahagiaan. Kebahagiaan bisa muncul bila mana kebijaksanaan ada dalam cara berpikir masing-masing orang. Jadi kalau kita tidak punya kebijaksanaan, hanya cuma menghafal kitab suci, tidak bisa bijaksana. Banyak tuh orang yang menghafal kitab suci tapi tetap bingung, tetap stres, tetap jengkel, tetap emosi. Jadi tidak ada artinya. Bukan menghafalnya, tetapi bagaimana kebijaksanaan itu dibangkitkan dalam pola pikir tiap-tiap individu. Itu baru dia lebih damai dan lebih bahagia. Jadi syukur hafal betul, membaca terus membaca boleh Bante. Misalkan tidak hafal kan baca lagi boleh. Ya, jadi diulang-ulang, ini artinya apa ya? Ini mau kemana ya? Harusnya bagaimana ya? Jadi itulah yang dikatakan agama itu hanya teori, tetapi bagaimana praktek di dalam mengolah pikiran kita pribadi masing-masing, bila mana dijelaskan dengan detail prakteknya, kelola cara berpikir kita dengan tepat dan benar, bahwa itulah ada jalan yang jelas. Kalau kita hanya percaya, cuma suruh hafal, yang ngomong itu aja nggak ngerti apa-apa, gurunya aja nggak paham apa-apa. Jadi otomatis, wong gurunya sih bingung kok, wong bingung, gurunya juga masih stres. Jadi bagaimana muridnya bisa lebih damai dan lebih bahagia? Seharusnya gurunya sendiri lihat ke dalam diri kita, sudahkah aku damai? Ya? Sudahkah aku hening? Sudahkah aku tepat dalam jalur yang benar? Kalau kita masih bingung, masih ragu-ragu, berarti ya otomatis dirinya sendiri belum menemukan inti yang tepat di dalam agama itu. Berarti kalau diajarkan juga berarti
mengajarkan keraguan-raguan juga, Bante. Ya, terus terang. Jadi memang seperti itu. Dia mengajarkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Kalau apa yang diajarkan tidak bermanfaat karena dirinya sendiri belum mendapatkan manfaat. Bagaimana dia tahu ini loh manfaatnya? Kalau dia tidak ada keberanian, aku sendiri belum dapat manfaat, maka dari Sang Buddha menekankan siapapun juga yang mau jadi biku, mereka 5 tahun meditasi dengan sungguh-sungguh. 5 tahun, Bante? Iya, mereka masuk ke hutan, menyepi, latihan meditasi dengan sungguh-sungguh, sehingga dia mendapatkan manfaat yang direct. Ketika dia sudah mendapatkan ketenangan, kedamaian, keheningan, oh nikmatnya Dhamma baru dirasakan. Kalau dia belum menemukan nikmatnya, aku sudah jadi agamawan 50 tahun, tapi masih bingung, masih emosi, masih marah. Ya itu nol potol. Namanya kalau ilmu pengetahuan sekarang ini kan sudah 4.0. Mereka itu berarti 0.0. Jadi masih kosong dari manfaat. Kasihan kalau guru agama seperti itu. Ini yang dikatakan Bante ini menarik. Bante mengatakan bahwa seorang guru harus tahu dengan sendirinya, praktek dengan sendirinya sehingga betul-betul mengerti jalan manfaat menuju kebahagiaan. Menuju kebahagiaan. Tetapi Bante, betapa banyaknya dewasa ini para guru yang masih emosi, para guru yang masih bicara marah Bante, untuk supaya murid-muridnya juga bisa marah, untuk marah pada orang lain. Ini berarti belum selesai, Bante, belum ya, Buddha. Otomatis itulah yang dikatakan kalau gurunya jelek seperti itu, mengajak muridnya juga jelek seperti itu, ini bukan agama pembawa kedamaian. Karena kedamaian itulah yang tujuan dari agama, supaya dunia ini lebih damai. Bukan cuma ngomongnya agamaku ini membawa damai loh, tapi awake dhewe kurang damai, ya toh. Jadi jangan bujukin lah. Jadi kita mendamaikan diri kita terlebih dahulu, otomatis damai ini bisa kita tularkan kepada murid kita. Kalau kita belum damai, kita emosi, kita benci, kita marah, ya otomatis dia mengajarkan gimana lah kita marah, gimana mencaci maki, gimana memfitnah. Jadi otomatis gurunya ya seperti itu. Jadi guru seperti ini tidak pantas kita anggap sebagai guru. Kita tolak, buang, karena sampah masyarakat nantinya. Harus tegas, orang seperti ini tidak pantas menjadi guru agamawan manapun juga. Kalau kita tidak ada ketegasan seperti ini, lalu apa kriteria dari agama yang mampu membawa kedamaian? Ternyata dia sendiri tidak menciptakan kedamaian untuk masyarakatnya. Maka dengan demikian harus tegas, orang ini tidak boleh bicara. Maka itu kalau ada biku yang ngomongnya jelekin sini, memfitnah sana, marah-marah di tempat mimbar, langsung biku itu tidak boleh ceramah dimanapun juga. Theravada, Sangha Theravada harus seperti itu. Semua agama seharusnya seperti itu lah, supaya dunia kan damai toh. Sing muncul itu sing api-api, sing elek-elek, sampah ya masuk ke sampah. Nggak usah suruh mereka bicara di tempat. Nggak usah ke mimbar ya, Bante. Iya, nggak usah lah, kan supaya tahu agamaku itu damai dan bahagia. Kalau yang muncul yang elek-elek, rusak loh agamanya. Ya toh. Jadi yang busuk-busuk itu nggak usah dimunculkan. Tapi sekarang malah yang busuk-busuk muncul semua. Kan payah nanti. Begitu keluarga Dhamma TV. Jadi ternyata kita harus pandai-pandai untuk mencari guru. Guru yang baik tentu akan membimbing kita ke arah yang baik. Guru yang sudah bijaksana akan menularkan kebijaksanaannya. Guru yang sudah damai akan memberikan kedamaiannya. Guru yang sudah selesai dengan duniawi akan memberikan hal yang baik. Karena agama itu tujuannya adalah menaikkan spiritual. Apa spiritual? Nah ini tanya Bante. Spiritual apa, Bante? Nah, spiritual itu adalah bagaimana kondisi batin dan pikiran kita. Kalau batin dan pikiran kita secara pribadi, kita harus tahu banyak sampahnya atau banyak emasnya. Ya. Nah, kalau kita ternyata banyak kebenciannya, kebingungan, ketakutan, kecemasan, kecewa, kacau, frustrasi, stres, berarti kita tahu, oh ternyata pikiranku banyak sampahnya. Jadi kalau dia melihat ke dalam pikiran kita dan ternyata sampah seperti itu, lalu dia jujur, yo, pikiranku kok elek banget, kotor banget, seperti itu.
Nah, dengan demikian, ketika kita jujur tahu seperti itu, marilah kita rubah. Di revolusi yang sampah ini Diolah, dibuat, dikelola, bagaimana supaya jadi berlian, bagaimana menjadi emas, bagaimana untuk menjadi perhiasan yang berharga. Kalau kita dari sampah ini ternyata bisa dikelola jadi pupuk, ya lumayan. Jadi ada kemajuan. Ternyata kita sudah pandai, semuanya umatnya itu, muridnya itu pandai mengolah. Sampah ini bisa dikelola jadi pupuk. Ternyata pupuknya juga bisa menghasilkan kesabaran kita. Pupuknya ini juga bisa menghasilkan cinta kasih kita. Pupuk ini bisa menghasilkan kebijaksanaan kita. Jadi disitulah yang dikatakan, walaupun itu sampah, kalau dia pandai mengolah sampah ini, dia akan bisa membuahkan sesuatu yang bermanfaat. Disitulah yang dikatakan, ternyata sampah ini bisa dibuat jadi emas, perak, berlian yang lebih berharga untuk menciptakan sesuatu yang berguna untuk diri kita. Kalau kita tahu dengan sampah ini, kita mampu mengolahnya, mendapatkan manfaat dengan itu baru luar biasa. Mereka pandai mengolah pikirannya, disitulah sesungguhnya orang beragama, dia punya kebijaksanaan, mampu mengolah pikiran yang tadinya sampah menjadi emas. Seperti itu. Indahnya, banyak orang berpikir hatinya seperti emas. Nah ini tadi sedikit kata-kata dari Bante, cara membuat hati menjadi emas. Kita teruskan pada segmen berikutnya, tetap di Dhamma TV. Baik keluarga Dhamma TV, menarik sekali. Tadi Bante sudah memberikan cara-cara untuk merubah hati seperti emas. Banyak orang ingin sekali hatinya menjadi seperti emas, sehingga karena hatinya emas, maka rasanya ada inner beauty yang terpancar dari dalam hatinya yang membuat seseorang itu berwajah indah, tampilannya menarik, perilakunya sangat baik, penuh subasita. Nah di sini banyak orang bertanya-tanya bagaimana punya hati emas itu. Nah ini tadi Bante sudah membuat satu cara tadi, bagaimana cara membuat hati seperti emas. Nah tema kita ini Bante mengatakan bahwa bila ada emas yang masuk lumpur Bante, diangkat pun dia akan tetap emas. Nah ini diibaratkan orang yang baik ketika dijelek-jelekan, dituduh-tuduh, difitnah-fitnah, dijelek-jelekan, ketika dia diam aja di bawah lumpur, ketika seseorang mengangkatnya tetap sebuah emas. Nah ini diibaratkan orang yang bagaimana Bante yang jatuh ke lumpur ini. Nah orang yang seperti ini seharusnya dia mengerti, kita manusia ini harus paham apa yang Sang Buddha katakan, kitang papasarang akan dukehi kilesei. Pada mulanya semua makhluk itu, manusia ini, batin dan pikirannya terang menderang. Itu bagaikan berlian. Aganduka itu ada tamu-tamu yang masuk, yang ingin mengotori batin dan pikiran kita. Nah, dengan demikian ini, kalau kita tahu itu ada tamu yang mau mengotori batin dan pikiran kita, yang ingin membuat kita menderita, kita terima, akhirnya batin kita kotor. Maka dari itulah yang dikatakan, orang yang menghargai batinnya itu harus tetap seperti berlian yang sangat berharga. Jadi mereka yang mau memasukkan pengotor-pengotor itu supaya kita jengkel, supaya kita takut, supaya kita benci. Nah, kalau kita bisa menyetop, tidak sampai mempengaruhi, membuat batin dan pikiran kita kotor, seharusnya dia itu yang pandai mengolah pikirannya, karena memang kita tahu orang-orang yang ingin mengotori batin dan pikiran kita sesungguhnya mereka ada ketakutan, takut kalah, ya, sehingga mereka memfitnah macam-macam. Fitnahan itu menunjukkan kita ini sesungguhnya ada kelebihan, sehingga mereka takut. Kalau kita ada kelebihan dan tidak memiliki kelebihan dan memanage cara berpikirnya, membuat kita juga takut, jengkel, mangkel. Akhirnya kita terpengaruh, kita menderita. Maka kita sebagai orang yang bijaksana itu cuma hanya tersenyum. Oh, ternyata dia iri loh ya.
dia jelek pikirannya ya, dia ingin menghancurkan, memberikan aku sampah kepada batinku. Sorry, kamu mau memberikan aku sampah, undangan ini aku nggak terima, tak balik no way lah. Jadi mereka terkena sendiri imbasnya. Orang masyarakat yang pintar mengerti, oh ternyata dia memang iri, dia memang takut, dia memang ingin menjelekkan supaya dia menang, yang ini satunya kalah. Ternyata masyarakat tidak bisa dipengaruhi seperti itu. Orang pintar-pintar kalau kita lihat di luar negeri itu, semua luar negeri itu dari New York lah, Jepang lah, Hong Kong, Singapura, ternyata yang menang mereka yang baik. Yang mengfitnah, menjelekin masa, memberikan lumpur, pengotor, mereka kalah. Karena mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang busuk. Jadi dengan demikian itulah yang dikatakan, marilah kita tidak bisa membohongin. Dunia sudah sedemikian luasnya, orang pintar pasti bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Tetapi kalau kita lihat ada daerah-daerah tertentu masih membela, membenarkan, berarti ada sesuatu yang salah di situ, sehingga mereka diisi oleh program-program yang jelek, sehingga orang itu percaya, karena mereka mungkin tidak boleh nonton TV, tidak boleh nonton berita, tidak boleh membaca koran, sehingga seolah-olah itu loh, seperti kuda, sudah tertutup matanya, hanya satu jalur, itu loh jalan yang harus kamu tempuh. Jadi itulah yang mereka menyebabkan dia menang di situ. Maka itu kalau mereka terbuka semuanya, mereka tidak akan bisa membohongin. Maka dari itu disinilah yang dikatakan kejujuran, terus terangan, kepandaian bagi kita, bagi diri sendiri, yang mana yang perlu dimasukkan sebagai berlian, kita anggap itu memang berlian, mana yang sampah kita tegas itu sampah, jangan diikutin. Jadi keluarga dengan TV, kita tahu bahwa kita bisa membedakan. Jangan pernah menjadi orang yang keras kepala seperti memakai kacamata kuda. Ada yang mengendalikan, kita jalannya cuman itu aja. Biarpun di sana ada jalan yang bagus, ada jalan yang indah, kita sudah dikendalikan oleh seseorang. Ya kalau seseorang tadi baik keadaannya, bijaksana, maka akan menuntun ke arah yang benar. Tetapi bila yang mengendalikan tadi orang yang buruk, sais yang buruk, kusir yang buruk, tentu kuda ini akan berjalan ke tempat-tempat yang celaka. Nah di sini tentu ada hal-hal yang perlu untuk dipikirkan, hal-hal yang perlu untuk diasah di dalam batin. Nah ini diasah batin itu, bila tidak diasah maka kita menjadi bebal, menjadi bodoh, seperti emas yang tidak cerah, tidak bersinar karena penuh kotoran-kotoran yang melekat seperti yang dikatakan Bhante. Nah di sini tentu kita menjadi orang yang sangat bodoh, luar biasa. Jangan pernah menjadi orang bodoh. Di dalam keadaan seperti itu Bhante, sebuah emas pun kadang-kadang juga tidak luput dari hujan, tidak luput dari lumpur, tidak luput, kadang ada juga orang yang memukul-mukulnya supaya dia pecah dan sebagainya. Emas ini ketika ada yang mengotori, hujan, lumpur, apakah itu apa saja Bhante yang membuat dia itu jadi kurang suram, menjadi suram begitu Bhante, mungkin perlu digosok atau bagaimana cara seseorang mempertahankan hati emasnya, batinnya yang kuat, bagaimana Bhante? Nah inilah memang teknik Sang Buddha ini luar biasa, mengajarkan kepada kita ini harus pandai-pandai seperti yang saya katakan, bahwa sesungguhnya batin kita ini sudah terang benderang, tetapi banyak tamu-tamu yang masuk melalui mata kita. Maka dengan demikian, ketika ada sesuatu yang masuk melalui mata kita, kita tiap-tiap individu harus memiliki sangat-sangat bagus bagaimana menggunakan mata dengan tepat dan baik, seolah-olah kita itu punya saringan. Saringan yang begitu canggihnya, apapun yang masuk melalui mata kita, kita sudah saring yang kotor-kotor, tidak sampai masuk, yang keluar hanya yang bersih, yang baik, yang berguna. Nah, dengan cara seperti ini, saringan ini adalah sesuatu kita, yaitu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat kita masukkan, kalau tidak bermanfaat langsung kita buang ke sampah.
Dengan Gitu, cara Bante. seperti ini kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat secara terus-menerus. Termasuk telinga kita juga sama. Kita harus pandai menggunakan telinga kita dengan penuh kesadaran sebagai penyaring itu, bermanfaat atau tidak bermanfaat kata-kata itu. Kalau tidak bermanfaat, buang ke sampah. Tetapi kalau itu bermanfaat, ayolah kita masukkan karena kita tahu ini berguna, ini bermanfaat. Sebagai pedoman kita bersama menuju damai dan bahagia. Kita gunakan tekniknya itu karena memang ini diajarkan seperti itu. Akhirnya kita tahu bahwa agama yang kita tuju adalah bagaimana indahnya kedamaian itu ternyata bisa kita bangkitkan di dalam diri kita masing-masing kalau ada agamawan mengajak kita benci sini, benci sana, mengajak kita untuk bertengkar, untuk berkelahi, untuk berperang. Itu tidak membawa kedamaian, bahwa kata-kata itu tidak bermanfaat, jangan digubris, jangan diikutin, kita jangan diperbudak oleh siapapun juga. Karena kita adalah pemimpin bagi diri kita sendiri. Siapapun yang bicara dengan salah, kita tegas, itu tidak benar. Jadi dengan cara seperti ini, kedamaian yang kita harapkan, dunia damai, kita tidak mau diperbudak oleh siapapun juga. Kita mampu memimpin dengan tepat, otomatis disitulah yang dikatakan agama kedamaian itu tergantung juga kebijaksanaan kita pribadi, kebijaksanaan pimpinan-pimpinan agama. Kalau pimpinan-pimpinan agama itu mereka bicaranya tidak bijaksana, kita yang harus pandai-pandai menutup telinga kita, tidak perlu dimasukkan kata-kata yang busuk, yang kotor, yang mengajak berperang, mengacaukan itu, jangan digubris. Nah, itulah yang dikatakan teknik untuk menutup menggunakan saringan yang dahsyat supaya kita mengambil segi positifnya yang mampu membuat kita damai dan bahagia. Itulah pedoman kita bersama. Jadi begitu. Apakah itu Bante alasan para biku itu bersama di hutan gitu itu supaya tidak terkena itu atau bagaimana Bante? Ya, itulah istilahnya para biku itu ketika mereka jadi biku 5 tahun itu dapat bimbingan secara kontinu, terus menerus dibimbing, dilatih. Yang membimbing siapa Bante? Ya, guru-guru mereka yang di wihara itu. Maka minimum mereka pagi dan malam meditasi bersama setengah jam. Sisanya mereka untuk membaca buku sendiri, mencari teknik-teknik yang sangat-sangat progresif, teknik cara berpikir, teknik menggunakan mata, teknik menggunakan telinga, teknik yang sangat-sangat luar biasa bagaimana kita mengatasi problema kita sehingga kita bebas dari penderitaan. Itu diajarkan dengan jelas, tegas, dan tidak minta dipercaya. Kalau kita hanya minta percaya, jadi ajaran seperti itu mengajak kita, jadilah kamu murid yang bodoh, percaya saja. Kalau Harus kita dicari ya Bante? harus menganalisa, menyelidikin, merenungkan, ini beneran tidak. Kalau tidak ada gunanya, tidak usah diajarkan. Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa kita bicarakan? Jadi harus tegas seperti itu. Seorang guru yang tegas, berani seperti itu, mereka tidak akan bicara sesuatu membuang waktu, percuma. Kalau kita hadir di dalam acara live, omongannya nggak karu-karuan, bantinya membicarakan masalah bisnis, politik, nggak ada gunanya untuk masyarakat. Lebih baik gimana caranya supaya kita tenang, damai, dan bahagia, itulah yang lebih berguna. Bante bicara bahwa tidak ada gunanya seorang agamawan bicara bisnis atau politik. Betul kah Bante? Karena Bante langsung beliau ini pelaku, beliau ini seorang rohaniwan, beliau ini seorang agamawan. Tadi katanya tidak layak seorang rohaniawan, seorang agamawan, seorang guru bicara tentang politik dan bisnis dan sebagainya. Bagaimana menurut Bante? Ya otomatis kalau kita bicara politik, kalau kita bicara masalah bisnis, yang dipikirkan kan untungnya apa aku, ya toh. Jadi mereka egonya akan muncul. Aku perlu bicara bisnis karena saya butuh keuntungan. Aku bicara politik, aku butuh karena aku mendudukin di politik itu supaya aku mendapatkan kedudukan, posisi. Jadi egonya malah muncul. Tetapi kalau para agamawan tidak ikut politik, tidak ikut bisnis, jadi mereka akan bisa sepenuhnya mencurahkan untuk demi kepentingan kebenaran itu untuk menciptakan damai dan bahagia bagi semua pihak. Keluarga Dhamma TV, saya kira ucapan Bante ini harusnya ada satu figura yang perlu
diisi dengan kata-kata Bante. Apa arti seorang rohaniawan? Tetap di Dharma TV. Setelah yang satu ini kita kupas kembali. Menarik sekali keluarga Dharma TV bahwa hari ini kita mendapat pencerahan yang luar biasa di cahaya kehidupan ini. Nah, ini tadi luar biasa bahwa ini ada jelas ada orangnya, ada seorang rohaniawan, agamawan yang mengatakan bagaimana seorang rohaniawan bisa berpolitik, seorang rohaniawan bisa berbisnis. Layakkah itu? Jawabnya sudah di segmen tadi. Kalau yang ketinggalan, tetaplah ada di Dhamma TV. Semoga kita bisa betul-betul mendapat pencerahan. Ini ada Bapak Galih Pandanwangi. Nanti saya sampaikan pertanyaannya. Kemudian Ibu Susi di Jalan Amprong, Ibu Tias Jalan Amprong, Ibu Dikdo Panglima Sudirman, Ibu Nini Sawu Jajar, Ibu Tini di Sawu Jajar Jalan Anila, Bapak Acil, Bapak Supri, Bapak Jiang di Bareng Kulon, juga Ibu Jili di Bali. Kemudian ada Ibu Niril, Bu Susanti, Bapak Sugi, Bapak Bagio, Ibu Kumaiyah, Pak Hendarto di Kebonagung, Ibu Yayah dan Ibu Tri. Terima kasih selalu mengikuti Dhamma TV. Semoga Anda selalu bahagia di hati. Juga untuk Bapak Wahono di Sumbersari, kemudian Bapak Agus Hartono, Bapak Agus Suryo, Bapak Limantoro, Bapak Dodi, Bapak Edson, kemudian Ibu Endang, Ibu Sri Sulistiawati, Ibu Sulis, juga Bapak Haryanto, Mbak Trias ya, Mbak Trias, Bapak Abidin. Terima kasih sudah mengikuti terus di Dhamma TV. Tadi ada pertanyaan yang menarik ini, Bante. Ya, silakan. Ini Bante. Saya senang live ini bisa ada lagi. Sejak dulu saya ngefans dengan acara ini. Semoga Dhamma TV selalu damai di hati. Ya, ini dia bilangnya dari tetangganya Pak Toto Bululawang, Bante. Kemudian ini mohon maaf Bante, dari Ibu Niril mau tanya, orang yang mengalah malah kalah terinjak-injak. Apakah seorang yang mengalah itu harus berani untuk bangkit lagi? Dari Bapak Edi di Sono Kembang. Ya, sesungguhnya kita harus menciptakan kedamaian. Di dalam mengalah itu pasti bukan berarti kita kalah. Di dalam kita mengalah itu kita paham ada seseorang yang karena nafsunya, karena ketidaksenangannya, itu yang menyebabkan dia melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, bicara sesuatu yang membuat kita akan menderita. Tetapi kalau kita mengalah, sesungguhnya kita mampu mengalahkan pikiran kita yang pada saat itu dia mencaci, menghina, memfitnah kita, tetapi kita mampu meredahkan, kita tidak termakan oleh kata-kata yang kotor itu, sehingga mengalah seperti ini berarti sesungguhnya kita sudah mampu mengolah pikiran kita tidak terkontaminasi oleh niat jahat mereka supaya kita menderita. Itulah yang dikatakan kita sudah menang satu pihak. Otomatis dengan cara seperti ini kita sudah menang, kita sudah mampu membangkitkan diri kita sendiri. Dengan demikian walaupun dia berulang-ulang untuk menghujat, menjelekkan kita, tetapi kita bisa menerima kenyataan bahwa tujuan mereka adalah mau menghancurkan aku tidak terhancurkan, aku tetap mandiri, tetap gagah, tetap berani menghadapi, kita berdiri, mengalahkan semuanya itu, kita tetap melaksanakan tugas dan kewajiban di dunia ini, kita mampu menaklukkan pikiran kita dengan tepat dan benar. Disitulah sesungguhnya penakluk sejati. Mereka itulah yang pemenang, yang sesungguhnya mereka kalah bukan ketika kita mengalah, kita kalah, salah. Yang ngalah itu mampu mengolah pikiran dengan tepat, dia itulah yang menang. Sedangkan yang tidak mampu mengendalikan pikirannya, ngomong seenaknya, melakukan seenaknya, seolah-olah dia menang, tetapi sesungguhnya
dia sudah kalah. Di dalam kekotoran batinnya, dia ditaklukkan oleh kekotoran batinnya, sehingga dia mengikuti pikiran-pikiran yang kotor. Dia sendiri yang tadinya seharusnya menjadi berlian, akhirnya terkontaminasi, kotor, jengkel, benci, marah. Sesungguhnya dia kalah di dalam diri mereka sendiri. Dia tidak mampu mengendalikan pikirannya, mampu mengarahkan pikiran, tetap bernilai, tetap menjadi perhiasan yang sangat berharga, tetapi mereka menjadi sampah dan pikirannya. Kita kasihan sama mereka itu. Anda yang mampu mengalah itu, mampu mengalahkan dan tetap menjaga berlian, Anda mendapatkan berlian yang sangat berharga, perhiasan yang sangat bernilai. Anda tetap damai, tetap bahagia. Itulah pemenang sejati kita. Harus begitu ya, Bante. Begitu ya Bapak Edi penjelasan dari Yang Mulia Bante. Ini juga ada yang menarik, Bante, dari Bapak Jainal di Jalan Pondok Mulia. Bante, apakah keadaan saat ini, keadaan politik yang kacau saat ini seperti iblis mara yang menggoda hati manusia? Sesungguhnya politik saat ini adalah politik yang sudah jujur, adil, dan bersih. Hanya kelompok-kelompok yang tidak menang itulah yang membuat kekacauan di mana-mana, yang memancarkan gosip-gosip macam-macam. Sesungguhnya itu tidak perlu ditanggapin. Yang penting adalah polisi, tentara, masyarakat ini sudah mulai cerdik, sudah pandai, tidak bisa diprovokasi semuanya. Dan polisi dan tentara menjaga keamanan, kedamaian, itu sudah semuanya cukup. Semuanya pasti tenang, pasti damai. Karena yang membrokes hal-hal yang negatif itu, kita mulai sekarang stoplah. Jangan masukkan ke dalam pikiran kita. Otomatis kita tidak terlalu menganggap terlalu serius. Kita hanya tertawa saja. Oh, dia hanya menggosipkan, dia menjelekkan, dia memfitnah, dia mencaci maki. Bolehlah dia menulis, tapi kita juga bolehlah tidak usah dibaca, tidak usah dimasukkan ke hati, supaya kita tetap tentrem, damai, dan kita mengikuti pemerintah yang jujur, adil, yang sudah dijalankan dengan tepat dan benar. Masyarakat internasional mengagungkan dan memuji kita. Wah, Indonesia ini pemilihan yang hebat. 800.000 tempat, ada penjaganya, masing-masing partai sudah menjaga, jadi tidak mungkin bisa curang. Semuanya jujur, adil, cuma ada kelompok-kelompok segelintir yang seolah-olah menyebarkan berita terus-menerus, itu yang mengotorin. Jadi kita tetap mengacungkan jempol. 800.000 tempat itu, tiap-tiap tempat dijaga oleh dua partai, semua partai ikut menjaga. Lalu siapa yang curang, siapa yang kotor? Jadi dengan demikian tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Semuanya jujur, adil, dan benar. Marilah kita bersuka cita. Dunia sudah mengagungkan, mengapa kita saling mencaci maki, saling menjelekkan? Semuanya itu sudah bersih. Marilah kita terimalah nanti pada tanggal 21. Siapa yang menang, itulah ya, mereka akan menjadi pimpinan pengabdi negara kita untuk menciptakan kesejahteraan, kedamaian bagi semua masyarakat Indonesia. Yang kalah, mereka mau menghancurkan, sangat disayangkan. Maka dari itu, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tetapi yang ada adalah mari kita membangun bersama untuk kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan pada semua masyarakat. Demikian Bapak Jainal di Pondok Mulia, jawaban dari Bante tentang apa yang Anda tanyakan tadi. Jadi kita hanya cukup melihat di televisi, media mainstream, di mana semua orang melihat ke situ. Jadi cukup itu Bapak Jainal. Ini ada dari Ibu Sherly, Bante. Apa perlunya SPD itu, Bante? Karena Ibu Sherly ini SPD-nya di Samagiweria. Apa perlunya 1 bulan harus SPD, Bante? Sesungguhnya ini sangat bagus, karena kan kita harus paham di tempat-tempat kota yang begitu luas, kalau tiap-tiap kota, tiap-tiap negara, tiap-tiap daerah itu selama 1 bulan itu ada aktivitas yang sangat rutin
dalam memperingati hari Waisak, kita belajar Dhamma, mendengarkan Dhamma tiap hari, itulah untuk mengisi program-program pola berpikir kita untuk menuju yang lebih damai, yang lebih benar, yang lebih bahagia. Bagaimana cara berpikir kita untuk memprogram komputer-komputer kita masing-masing, memasukkan program yang terbaik supaya kita lebih damai dan lebih bahagia, dan kita mempraktekkan bersama, ikut meditasi saat itu selama 1 bulan penuh kita menjalankan. Itu berarti kita setiap kebaktian, berbagai macam faktor positif yang kita dapatkan. 1, kita bisa baca pariyata bersama, itu adalah bhawana. Kita bisa mendengarkan ceramah, itu adalah mengarahkan pikiran-pikiran yang tidak benar, diarahkan menuju yang lebih benar, yang lebih baik. Bagaimana? Kita akhirnya juga meditasi bersama, kita bersama-sama untuk menenangkan, bagaimana mengendalikan, membiasakan berpikiran positif, menenangkan gejolak pikiran, kita akan mendapatkan bhawana juga. Demikian juga kita mengikuti, membangkitkan keyakinan kita terhadap Tiratana dan Pancasila. Ini adalah tekad kita bangkitkan bersama, sehingga dengan cara seperti ini, 4 faktor yang telah kita kembangkan sebagai karma-karma yang sangat positif telah kita dapatkan dalam waktu sekitar 2 jam ketika kita hadir tiap hari, tiap malam di saat-saat kita sebulan pendalaman Dhamma. Itu sangat bagus dan sangat baik. Kita bisa hadirin, kita bisa ikut mendengarkan, sehingga inilah yang dikatakan manfaat Dhamma sudah kita rasakan, sudah kita mengerti. Oh, ternyata memang benar-benar mampu membuat aku lebih damai dan lebih bahagia, yang mereka ikutin SPD itu. Ini ya untuk Ibu Shirley jawabannya, apa gunanya mengikuti SPD. SPD adalah singkatan dari sebulan pendalaman Dhamma. Nah, di sini tadi Yang Mulia sudah menerangkan dengan panjang lebar, dan itu indah sekali, Bante. SPD apakah hanya digelar 1 bulan sebelum Waisak atau ada hari-hari yang lain, Bante? Ya, memang ini sudah merupakan kebiasaan, hanya di saat-saat Waisak itu aja ada. Maka dari itulah SPD ini kan hanya di tiap-tiap wihara Cetya. Ya. Tetapi sesungguhnya kan di Dhamma TV kan tiap hari mereka bisa dengarkan teknik-teknik yang sangat bermanfaat untuk siapapun yang mendengarkan. Tetapi mereka akan mendapatkan damai dan bahagia. Tidak perlu dilihat apa KTP mereka. Mereka mendapatkan manfaat, mengerti bahwa apa yang diajarkan di dalam Dhamma TV ini tidak ada merek apapun juga, tetapi mereknya ada di dalam pikiran kita bersama, bagaimana kita bisa mengolah apapun yang diberikan itu sebagai makanan batin kita yang mampu membuat kita lebih damai dan lebih bahagia. Sesungguhnya orang Malang inilah sangat beruntung sekali. Ya. Bisa mendapatkan ajaran-ajaran yang sangat bermanfaat. Betul itu. Orang Malang sangat beruntung karena gratis mendapatkan makanan batin. Padahal semua makanan tidak ada yang gratis. Tetapi dengan Dhamma TV Anda mendapatkan gratis makanan rohani. Tetap di Dhamma TV. Setelah yang satu ini saya kembali lagi. Menarik sekali keluarga Dhamma TV. Jadi ternyata kita ini menjadi orang Malang ini setiap hari bisa seperti setahun pendalaman Dhamma ya. Jadi tidak hanya sekedar sebulan pendalaman Dhamma, karena tiap hari di Dhamma TV ada. Banyak orang-orang yang sedih ya, banyak orang yang hatinya galau, ketika duduk di depan TV dia scanning, ambil remote dan scanning. TV apa yang bisa mengobati hatiku yang galau? TV apa yang bisa menenteramkan hatiku yang sedang kacau balau, sakit hati, yang sedang tidak enak ini? Tentu larinya ke Dhamma TV. Itu jawaban untuk solusi Anda. Dhamma TV mampu menenteramkan hati Anda. Jangan percaya, tetapi Anda boleh setiap saat, setiap waktu scanning aja. Coba lihat aja, 2 menit, 3 menit, tidak menarik, cari ya, sinetron atau musik atau olahraga. Tapi nanti di suatu saat ketika hati Anda kosong, ketika Anda butuh bimbingan, coba lihat Dhamma TV. Anda akan tertahan
bermenit-menit sampai 15 menit sampai 30 menit. Karena apa? Dhamma TV itu kalau slogannya damai di hati, jangan percaya. Lihat dulu 10 menit, 20 menit. Anda akan langsung ada. Seret. Rasa dingin ayem tentrem akan meresap ke dalam batin Anda. Bila Anda ingin, saya ingin mendapat langsung sendiri dari Bante, baik sekali Anda bisa mencatat nomor telepon saya, nanti saya hubungkan ke Bante, saya beri kontak Bante di WA saya 08775 990 7102. Silakan juga menelpon di 0341 402 777, SMS juga di 08510 701 8802. Kami persilahkan setiap hari, setiap saat Bante akan bisa menjawab segala pertanyaan Anda. Nah, ini tentang emas tadi, Bante. Di sini saya ibaratkan sebagai emas, di mana emas ini sekalipun jatuh ke dalam lumpur, ketika diangkat dia tetap adalah emas. Nah, ada orang-orang bijaksana yang mengatakan hatinya seperti emas. Menurut Bante, hati yang seperti emas ini perilaku yang harus mempertahankan setiap harinya itu apa, Bante? Supaya sudah bagus, tetap bagus, apa saja untuk orang awam aja, Bante, bukan untuk biku. Ya, otomatis kalau tadi sudah saya tegaskan bahwa pikiran kita ini sesungguhnya sudah terang benderang. Maka dari itu kita harus menjaga harta yang sangat berharga ini sebagai berlian yang sangat mulia, jangan sampai dikotorin oleh apapun juga. Karena pengotornya itu adalah tamu-tamu yang melalui mata kita, tamu-tamu yang melalui telinga kita, melalui hidung kita, melalui mulut kita, dan melalui tubuh kita, serta pikiran kita sendiri. Maka dari itu kalau kita bisa menjaga keenam indera dengan tepat, dengan benar, dengan memiliki saringan yang sangat canggih, otomatis apapun tamu-tamu yang masuk ini sudah tersaring dengan tepat. Mereka akan menjadi batin dan pikiran kita tetap bersih. Maka dari itu kita harus memiliki kemampuan yang canggih itu. Semuanya, kalau semua orang memiliki saringan melalui mata, saringan melalui telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran ini, ada saringan yang sangat-sangat luar biasa. Itulah yang namanya mereka memiliki teknologi seni kehidupan yang mereka jalankan, mereka laksanakan, sehingga mereka tetap menjaga batinnya bersih, tetap bernilai, memiliki kualitas batin yang tinggi. Otomatis tidak ada yang bisa membuat kita menderita, tidak ada yang bisa mengotorin batin kita. Itulah yang dikatakan manusia mana juga tidak pandang bulu, dia beragama apapun juga, kalau dia mampu memanage keenam inderanya dengan tepat, orang itulah sesungguhnya dia pandai melaksanakan seni hidupnya dengan tepat, benar, sehingga damai dan bahagia, kejernihan dan batin dan pikiran tetap terwujudkan. Kalau kita tidak pandai menggunakan keenam indera itu, walaupun kita punya agama KTP-nya yang paling bagus, ditulis dengan tinta emas, tapi batin kita kotor, sampah, ya nggak ada gunanya. Maka nggak usahlah kita menyombongkan KTP kita agama apa. Tetapi marilah kita bersama-sama jaga batin dan pikiran, jagalah hati, tetap tenang, tetap damai, tetap jernih, tetap bersih. Itulah sesungguhnya emas yang sangat berharga, berlian yang sangat bernilai, tetap kita bisa rawat dengan sebaik-baiknya. Tidak menggantungkan siapa-siapa, tidak menggantungkan kitab suci, tetapi menggantungkan kemampuan kita untuk mensucikan, membersihkan batin dan pikiran yang sampah, yang tidak berguna kita berani buang, tidak usah disalurkan melalui mulut kita. Yang berguna, yang bermanfaat, yang membuat aku damai, marilah kita ikut bicara, buatlah kedamaian bagi semua pihak. Dengan cara seperti ini, agama itu akan membawa manfaat yang sangat luar biasa. Jadi Bante menekankan adanya teknik, ya Bante, ya. Teknik seni berbicara, seni mendengarkan, seni melihat, seni berpikir, seni, ya.
teknik dan seni berpikir. Tentu karena seni tentu kita berbicara tentang keindahan, Bante. Iya, kan semua katakan agamaku indah dan penuh kedamaian toh. Wujudkanlah. Jangan cuma ngomong toh. Ciptakanlah keindahan dan kedamaian itu dengan nyata. Bukan cuma ngomongnya gede tapi kenyataan belum damai ke pribadinya masing-masing, kan kasihan. Gitu keluarga Dhamma TV. Jadi ada teknik ya. Teknik untuk membuat seni berpikir sehingga indah. Namanya seni itu harus indah. Teknik mendengarkan supaya yang didengar ini yang indah, menjadi indah. Sekalipun tadi Bante mengatakan yang masuk mungkin kotor, tapi dengan seni dan teknik mendengarkan menjadi indah. Sehingga batin indah terus, menjadi emas terus, kemana-mana seolah-olah membawa-bawa emas. Akhirnya apa? Ini betul ini. Pengalaman saya sendiri. Kalau orang yang berhati emas, semua orang itu rasanya ingin dekat, mau membantu, mau menolong, mau berteman. Nah di sini juga banyak ya pemirsa yang Bante, yang kadang-kadang saya sudah usia sekian Bante belum kawin. Kenapa Bante saya tidak menarik bagi pasangan hidup saya, ada apa tidak? Tapi kalau Anda berhati emas, kalau Anda mengeterapkan Buddha itu apa Bante? Ajaran Jalan kebenaran. kesadaran. Jalan kesadaran. Nah ini ya, ini betul loh. Saya berani taruhan kalau Anda mengeterapkan Buddha atau jalan kesadaran di dalam hidup Anda, pasti banyak yang mau kawin dengan Anda, antri. Ini ya, terutama untuk para gadis ya, cewek-cewek ini kadang aduh gimana caranya supaya cepat dapat jodoh. Jangan percaya saya, praktekkan Dhamma Bante ya. Dhamma, Anda pasti mendapatkan jalan Buddha Bante ya. Kalau sudah ada jalan kesadaran, jalan Buddha tadi, ini hanya istilah, tapi siapapun bisa mengeterapkan dalam kesehariannya. Apapun agama Anda, apapun pakaian Anda, ras, suku Anda, tidak masalah, semua bisa mengeterapkan itu. Pasti semua orang maunya sama Anda, karena hati Anda emas, hati Anda mensignalkan ayem, tentrem. Jangan percaya begitu saja. Ini menarik, satu lagi Bante dari Bapak Ones Batu. Mohon diterangkan tentang hal yang sederhana kok Bante tadi itu pertanyaan. Tentang keseharian seorang umat Buddhis semacam itu, apa yang dilakukan orang awam lah Bante kalau untuk bisa jadi baik secara biasa. Seorang awam umat Buddha itu memang mereka harus menyediakan waktu. Alangkah indahnya di pagi hari 1 jam baca doa, dalam arti kata setengah jam doa, setengah jam meditasi. Malam juga begitu. Dalam 1 jam ini kita doa setengah jam, meditasi setengah jam. Kalau ini dijalankan, ini berarti kita sudah memupuk diri kita untuk membangkitkan berlian dalam batin dan pikiran kita supaya mampu meleramkan, menenangkan gejolak-gejolak pikiran yang mengotori batin dan pikiran kita, diendapkan semuanya. Kalau kita sudah bisa tenang seperti ini dalam kehidupan sehari-hari, kita setiap detik, setiap menitnya itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Waktu berjalan, lari, olahraga, naik mobil, naik sepeda motor, bekerja apapun juga, pikiran ini juga kita bangkitkan untuk tetap bekerja. Karena kalau kita tidak ada kerjaan dan pikiran kita, pikiran ini tetap diaktif sendiri, maka sayang aktivitas pikiran yang tidak ada arah, tidak ada tujuan, sekarang kita arahkan. Kita tahu tujuan kita. Jadi semua makhluk itu yang ada di alam jagat raya ini ingin menjadi manusia yang sadar akan dirinya untuk menemukan kedamaian dan keheningan di dalam diri kita masing-masing. Itulah yang dikatakan kita punya batin dan punya pikiran. Marilah kita sadarin, batin dan pikiran ini apakah isinya itu sampah-sampah yang mengotori batin dan pikiran kita, ataukah itu perhiasan yang indah adalah berlian dan emas yang sangat berharga yang kita miliki. Kalau kita arah pikiran kita condong ke sampah-sampah
kita akan menjadi batin dan pikiran kita sampah-sampah yang tidak berguna, membuat kita secara pribadi busuk, kotor, jelek, membuat kita menderita sendiri. Tetapi kalau kita pandai mengarahkan pikiran kita menuju berlian, menuju emas, indahnya kita punya harga, batin dan pikiran kita tinggi, mulia, dan sangat berharga. Maka dari itulah yang dikatakan, marilah kita ciptakan berlian, emas itu setiap saat, dimanapun juga, sehingga kita akan menjadi manusia yang tahu arah pikiran kita. Siapapun juga yang salah jalan, berarti sampah akan kita dapatkan dalam batin dan pikiran kita sendiri. Tetapi siapapun yang benar dan jalur mengikuti agama yang mampu membuat kita lebih damai dan bahagia, marilah kita ciptakan kedamaian dan kebahagiaan itu. Sekali lagi, pikiran, melihat pikiran, marilah kita dengan jujur, karena ini merupakan jalan yang tepat. Tidak bisa dibohongin oleh siapapun juga. Kalau pikiran kita kotor dan kita biarkan dan tidak memperbaiki cara berpikir kita, tidak dirubah, tidak direvolusi, kita hanya minta kepada di atas, ternyata atas tidak mampu merubah pikiran kita, karena kita tidak mau merubah. Maka dari itu mulai sekarang kita berani merubah untuk mendapatkan sinar terang, kebenaran, kesadaran, dengan mengucapkan sadar, damai, sadar, damai berulang-ulang, sehingga pikiran itu termotivasi. Aku ingin menjadi makhluk yang tersadarkan untuk mendapatkan kedamaian, sehingga kedamaian, kesadaran yang kita ulang-ulang bangkitkan sebagai afirmasi dalam pikiran kita setiap detik, setiap menit, akan menjadi kekuatan yang sangat dahsyat. Siapapun yang menjalankan ini, dia termotivasi, mengarahkan pikiran selalu positif, dia akan menjadi kekuatan. Berliannya akan dia dapatkan, emas akan diperoleh, batin dan pikiran kita makin lama makin meningkat menuju yang lebih kaya, karena energi positif ini tidak dimonopoli oleh siapapun juga. Jangan melaksakan, siapapun juga yang menjalankan yang positif ini, pasti damai dan bahagia yang kita cita-citakan akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Otomatis semua makhluk akan tahu bahwa kejernihan, keheningan, kecemerlangan, berlian yang berkilau-kilau akan menjadi milik kita bersama. Itulah jalan terang dan pembawa kebahagiaan yang bukan di kitab suci, tetapi ada di dalam manajemen pola berpikir kita, sehingga kita akan lebih damai dan lebih bahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Terima kasih Yang Mulia Bante Dhamma Wijayo. Baik keluarga Dhamma TV, semoga bimbingan dari Yang Mulia tadi bisa meresap semuanya ke dalam batin kita. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan kepada seluruh umat Buddha untuk selalu menjalankan SPD, sebulan pendalaman Dhamma, dalam menyongsong Waisak nanti di 19 Mei 2019. Saya Hani Sonyaruri beserta seluruh kerabat kerja mohon pamit, sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Sabe Sata Bawantu Sukitata.